Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firdaus Gamasari dengan NRP 50262011053, di mana pada kesempatan kali ini saya dari kelas Prostic C dari tim Prostic C8 ingin menjelaskan mengenai keamanan teknologi informasi. Nah, pada subbabnya di sini saya menjelaskan mengenai jenis-jenis dari ancaman teknologi informasi sendiri. Nah, jadi pengertian dari keamanan sendiri itu keamanan merupakan faktor paling penting yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian sistem informasi yang dimaksudkan untuk mencegah ancaman terhadap sistem serta untuk mendeteksi dan membetulkan akibat segala kerusakan dari sistem tersebut. Jadi di sini ancaman terhadap sistem informasi dibagi dua macam, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Di mana untuk ancaman aktif itu ada meliputi kecurangan dan kejahatan terhadap komputer. Kemudian untuk ancaman secara pasif yaitu kegagalan dari sistem sendiri, kesalahan manusia dan bencana alam. Nah, untuk metode yang digunakan oleh orang dalam melakukan penetrasi terhadap sistem berbasis komputer ini ada 6 macam menurut Bonner and Hopwood pada tahun 1993. Yaitu ada pemanipulasian pemasukan, penggantian program, penggantian secara langsung, pencurian data, sabotase, dan penyalahgunaan pencurian sumber daya komputasi. Nah, dalam banyak hal kecurangan terhadap komputer, manipulasi ini merupakan metode yang paling banyak digunakan, mengingat hal ini bisa dilakukan tanpa memerlukan keterampilan teknis yang tinggi. Manipulasi ini melalui program bisa dilakukan oleh para spesialis teknologi informasi. Pengubahan berkas secara langsung pun umum dilakukan oleh orang yang punya akses secara langsung terhadap basis data. Nah, kita langsung saja masuk terhadap jenis-jenis ancamannya, di mana di sini adalah ada hacker and crackers. Jadi hacker ini hakikatnya adalah orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai programmer yang pandai dan senang mengotak-atik sesuatu yang dirasakan sebagai penghalang terhadap apa yang ingin dicapainya. Nah, hacker ini bisa dibagi menjadi dua golongan, yaitu ada golongan putih atau white hat dan golongan hitam atau black hat. Nah, golongan putih ini biasanya tidak memiliki niat jahat, jadi mereka melakukan penyusupan hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu atau untuk memuaskan kemampuan programmingnya dalam menembus penghalang yang ada atau hanya untuk mencari tahu kelemahan dari sistem pertahanan komputer sehingga dia bisa membuat pertahanan yang lebih baik. Nah, untuk golongan hitam sendiri atau black hat ini yaitu melakukan penyusupan paling tidak untuk mencuri rahasia dari sistem komputer dan kalau perlu jadi orang ini akan merusak data atau merusak sistem yang sedang berjalan. Nah, untuk cracker sendiri adalah orang-orang yang menembus pertahanan keamanan sistem komputer untuk merusak, mencari keuntungan pribadi dan merugikan pemilik sistem komputer. Jadi hacker golongan hitam ini juga bisa dikategorikan menjadi cracker sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah virus, di mana virus komputer ini adalah program komputer yang masuk ke dalam sistem untuk melakukan sesuatu, misalnya menginterupsi proses yang sedang berjalan di CPU, memperlambat kinerja komputer, memenuhi memori komputer sehingga kegiatan CPU berhenti, atau memenuhi hard disk untuk menghapus file-file dan merusak sistem operasi. Nah, virus yang menyusup dalam suatu sistem komputer itu ada berbagai cara, yaitu ada pertukaran file, misalnya mengambilkan file copy paste dari komputer lain yang telah tertular virus, kemudian ada email, membaca email dari sumber yang tidak dikenal bisa beresiko itu bertular virus, kemudian ada ERC atau saluran chatting yang bisa dijadikan jalan bagi virus untuk masuk ke dalam komputer. Nah, kemudian ada worm. Worm atau caching ini adalah program yang dapat menggandakan dirinya sendiri dan menulari komputer-komputer dalam jaringan. Jadi contoh worms yang paling legendaris adalah yang diciptakan oleh mahasiswa ilmu komputer Universitas Cornell yang bernama Robert Morris pada tahun 1988, di mana program yang dibuat dapat menyusup ke jaringan yang menghubungkan Massachusetts Institute of Technology ke perusahaan seperti MS Research, NASA, kemudian perusahaan RAND, dan sejumlah universitas di Amerika. Jadi worm ini telah menyebar ke 6.000 mesin yang sebelum akhirnya terdeteksi. Dan yang terakhir ada kuda Trojan atau program yang dirancang untuk menggunakan penyusupan ke dalam sistem. Nah, contohnya kuda Trojan ini dapat menciptakan pemakai dengan wewenang supervisor atau super user. Jadi pemakai ini yang nantinya dipakai untuk menyusup ke sistem. Jadi penyalahgunaan dan pencurian sumber daya komputasi ini merupakan bentuk pemanfaatan secara ilegal terhadap sumber daya komputasi oleh pegawai dalam rangka menjalankan bisnisnya sendiri. Jadi satu hal tentang kemungkinan ancaman yang terhadap dari sistem informasi adalah trapdoor.
Jadi trapdoor ini merupakan kemungkinan tindakan yang tak terantisipasi yang tertinggal dalam program karena ketidaksengajaan yang disebabkan sebuah program itu tak terjamin bebas dari kesalahan-kesalahan yang terjadi, di mana membuat pemakai ini tak berwenang dapat mengakses sistem dan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dan tidak bisa dilakukan. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya mengenai keamanan informasi dan jaringan ini di sini saya sudah menampilkan YouTube-nya, penjelasannya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya selaku kelompok C8 Prostige. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga mendapatkan insight-insight baru bagi teman-teman yang melihat video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.